Menyerang Siprus dari Akka dan Alexandria. Ekspedisi militer pertama di lautan, berhasil menempatkan Siprus sebagai negeri yang terikat perjanjian dengan pasukan Muslim. Perjanjian damai antara penduduk Siprus dengan pasukan Muslim bersifat mengikat, dan pelanggaran salah satu poin akan membatalkan perjanjian tersebut. Dan pada tahun ke-32 Hijriyah, atau tahun 652 Masehi, penduduk Siprus melakukan kerjasama dengan Bizantium. Penduduk Siprus memberikan sejumlah kapal perang dan bantuan logistik kepada Bizantium, sebagai rencana penyerbuan ke Syria dan Mesir. Kerjasama ini tentu saja membatalkan perjanjian damai antara Siprus dan Syria. Namun, bantuan Siprus kepada Bizantium dikarenakan adanya ancaman serta tekanan, yang tidak bisa mereka hadapi. Berita kerjasama antara Siprus dengan Bizantium segera sampai ke Damaskus. Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Damaskus, memutuskan mengambil alih Siprus dengan kekuatan militer. Ribuan pasukan kavaleri dan infanteri diberangkatkan dari pelabuhan Akka, menggunakan kapal-kapal perang. Serangan terhadap Siprus ini bukan hanya datang dari Syria. Atas persetujuan Khalifah Utsman, armada angkatan laut juga berangkat dari pelabuhan Alexandria, dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad, gubernur Mesir. Siprus harus menerima kenyataan, mendapatkan serangan dari Akka dan Alexandria. Serangan dua arah itu memaksa Siprus menyerah. Pasukan Bizantium yang berada di pulau itu tidak cukup untuk mempertahankannya. Ribuan pasukan mereka tewas dan sebagian lainnya menjadi tawanan perang. Para pemimpin Siprus sekali lagi meminta perdamaian, dan disetujui oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Isi perjanjian yang disepakati sama dengan perjanjian yang pertama. Setelah perjanjian kedua ini, Muawiyah mulai merasa khawatir, bahwa Siprus terlalu lemah untuk mempertahankan diri. Gubernur Syria merasa perlu menempatkan pasukan sebagai pelindung, sekaligus menjaga stabilitas keamanan, sehingga mencegah munculnya pemberontakan terhadap kaum muslim. Muawiyah bin Abu Sufyan selanjutnya mengirimkan 12.000 pasukan, yang didatangkan dari Baklabak. Beliau memerintahkan pembangunan kota di Siprus, dan sebuah masjid. Para prajurit yang bertugas di Siprus mendapatkan gaji, dan kebiasaan ini terus dikembangkan. Keberadaan para pasukan penjaga ini, membuat Siprus lebih aman dari gangguan Bizantium, terutama serangan mendadak. Para perwira tinggi pasukan Muslim menyadari, bahwa Siprus sejak lama menjadi bangsa yang lemah di hadapan Bizantium. Siprus dimanfaatkan oleh Bizantium, baik manusia maupun sumber daya alamnya. Karena itulah, para perwira pasukan Muslim berpendapat, bahwa penduduk Siprus sudah seharusnya mendapatkan perlindungan, dari kezaliman dan kebiadaban Bizantium. Ismail bin Iyas, salah satu tabi'in yang turut serta dalam ekspedisi ke Siprus mengatakan, penduduk Siprus adalah orang-orang yang lemah dan tertindas oleh kekaisaran Romawi, baik laki-laki maupun perempuannya. Karena itu, kita berkewajiban menghentikan kesewenang-wenangan tersebut dan melindungi mereka. Pada perang di Siprus ini, terdapat sebuah riwayat dari Abu Darda ketika beliau melihat tawanan perang yang ditahan pasukan Muslim. Saat itu, beliau menangis dan kemudian berkata, alangkah hinanya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka mendurhakainya. Lihatlah mereka itu, ketika berkuasa bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang seharusnya mereka lindungi. Ketika mereka meninggalkan perintah Allah, maka mereka pun menjadi orang-orang yang hina. Jubair bin Nufair, yang berada di dekat Abu Darda, pun berkata, apakah engkau harus menangis padahal hari ini adalah waktunya Allah memuliakan Islam dan umat Islam? Abu Darda menjawab, berhati-hatilah kamu, dahulunya orang-orang ini adalah sebuah bangsa yang berkuasa dan memiliki kekuasaan. Ketika mereka menyia-nyiakan perintah Allah dan mengabaikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka sebagaimana yang engkau lihat sekarang. Allah telah menjadikan mereka sebagai tawanan perang. Apabila Allah telah menjadikan suatu kaum sebagai tawanan, maka Allah tidak peduli dengan mereka. Riwayat lainnya mencatat, bahwa saat itu Abu Darda berkata, alangkah hinanya hamba di hadapan Allah apabila mereka meninggalkan perintahnya. Abu Darda merupakan salah satu sahabat Rasulullah, yang berasal dari kaum Ansor. Beliau dikenal sebagai sahabat yang memiliki pandangan luas, dan pemahaman terhadap hukum-hukum Allah.
Pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau ditugaskan sebagai penyebar dan pengajar agama Islam di Syria. Sahabat Rasulullah ini selalu menangis sedih, melihat mereka yang telah dibutakan mata hatinya oleh Allah, sehingga mereka tidak segera memenuhi panggilan kebenaran, dan harus mengalami perjalanan hidup yang menyedihkan. Mereka yang awalnya adalah penguasa, kini menjadi tawanan perang, karena keengganan mereka kepada Islam. Siprus merupakan kawasan yang menjadi lahan dakwah Islam, setelah jatuhnya Syria ke tangan pasukan Muslim. Kisah lainnya dalam perang di Siprus adalah tentang pembagian ghanimah. Ketika itu, setelah pertempuran, pasukan Muslim mendapatkan banyak ghanimah. Maka salah satu sahabat, Ubadah bin As-Somit, berkata kepada gubernur Syria, "Aku mengikuti Rasulullah SAW dalam perang Hunain, dan ketika itu orang-orang memperbincangkan beliau mengenai pembagian ghanimah. Kemudian beliau mengambil sebuah jarum dari untanya dan mengatakan, 'Aku tidak berhak mendapatkan bagian dari ghanimah yang diberikan kepada kalian, kecuali 1/5 saja. Dan 1/5 dikembalikan kepada kalian.' Ubadah melanjutkan perkataannya, 'Karena itulah, takutlah kamu kepada Allah, wahai Muawiyah. Bagikanlah ghanimah-ghanimah itu sesuai dengan aturannya, dan janganlah engkau memberikannya kepada siapapun melebihi haknya.' Mendengar nasihat Ubadah bin As-Somit, Muawiyah berkata, 'Aku telah mengangkatmu sebagai petugas yang membagikan ghanimah-ghanimah itu. Tiada seorang pun di Syria yang lebih baik dan lebih tahu. Karena itu, bagikanlah ghanimah-ghanimah itu kepada yang berhak menerimanya. Dan bertakwalah kamu dalam membagikannya.' Ubadah bin As-Somit, dengan dibantu Abu Darda dan Abu Umamah, membagikan ghanimah itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.